Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pertemuan hari ini, yaitu di dalam pembelajaran akidah, akhlak dan fikih. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk kepada materi pertama, yaitu materi tentang wudhu. Mari teman-teman disimak dengan baik. Baik, berkaitan dengan materi wudhu, ada beberapa hal yang penting yang akan dibahas mengenai tentang wudhu. Wajiblah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, mengetahui daripada ilmu tentang wudhu. Karena wudhu adalah ibadah yang kita lakukan setiap harinya sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama ada definisi wudhu. Yang kedua ada syarat wudhu. Yang ketiga ada rukun wudhu. Dan yang keempat ada hikmah wudhu. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang definisi wudhu dan syarat wudhu. Yang pertama, definisi wudhu. Apa pengertian wudhu itu? Banyak orang Islam setiap harinya melaksanakan wudhu tetapi tidak mengetahui arti dari wudhu itu sendiri. Mari kita bahas definisi wudhu. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, wudhu adalah al-husnu, yang berarti keindahan, dan an-nadhafah, yang juga berarti kebersihan. Oleh karenanya, dari kata keindahan dan kebersihan ini, orang yang sering melaksanakan wudhu, yang menjaga wudhunya, maka akan terpancar keindahan dan kebersihan daripada wajahnya. Nggak perlu pakai skincare ataupun apa, gosok digosok mukanya, nggak perlu. Cukup dengan berwudu sudah terpancar dari wajahnya, yaitu keindahan. Bahkan nanti di akhirat orang yang menjaga wudunya akan terpancar cahaya yang sangat indah daripada anggota-anggota tubuhnya. Dan yang kedua yaitu pengertian wudu, definisi wudu menurut syariat. Apa pengertian wudhu menurut syariat? Yaitu pekerjaan yang berupa menggunakan air yang suci mensucikan pada anggota badan tertentu, wajah, tangan, kepala, dan kaki, disertai dengan niat dengan tata cara yang khusus. Jadi ini adalah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menggunakan air. Kalau misalnya tidak menggunakan air, menggosok-gosok wajah, tangan, kepala, dan kaki menggunakan debu ataupun abu tabunan, maka tidaklah pekerjaan tersebut dinamakan wudhu. Dan menggunakan air di sini adalah menggunakan air yang suci mensucikan. Kalau misalnya menggunakan air yang musta'mal, yaitu yang bekas daripada pemakaian wudhu ataupun mandi wajib, ataupun air mutanajis yang terkena najis, ataupun air yang berubah seperti air kopi, air susu, ataupun air got misalkan yang lainnya, maka tidaklah pekerjaan tersebut walaupun menggunakan air tidak dinamakan wudhu. Dan menggunakan air ini yang suci mensucikan pada anggota badan tertentu, wajah, tangan, kepala, dan kaki, bukan seluruh anggota badan. Kalau seluruh anggota badan namanya mandi, bukan wudhu. Disertai dengan niat dengan tata cara yang khusus. Harus disertai dengan niat. Walaupun kita menggunakan air yang suci mensucikan sudah pada anggota wajah, tangan, kepala, dan kaki, tetapi tidak menggunakan niat, maka hal tersebut bukanlah dinamakan wudhu. Baik, lanjut kepada dalil tentang berwudhu. Yang pertama, dalilnya itu daripada Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan yang kedua yaitu hadis Nabi yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seseorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu ataupun sampai dia melaksanakan wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut kepada syarat berwudu. Yang pertama, syarat berwudu yaitu beragama Islam. Maka tidak sah wudunya orang non-muslim ataupun orang yang bukan Islam. Karena wudu itu ibadah yang membutuhkan niat dan syaratnya niat harus beragama Islam. Jadi orang non-muslim, orang yang tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walaupun dia melaksanakan wudu, maka wudunya tidak sah. Yang kedua, usia tamyiz. Apa sih usia tamyiz itu? Yaitu seorang anak yang telah tamyiz akan menunjukkan beberapa tanda tertentu, meliputi mampu memahami dan membalas pembicaraan. Jikalau seorang anak sudah mampu memahami dan bisa diajak bicara, sudah paham ketika diajak bicara, sudah bisa membalas pembicaraan, maka anak tersebut sudah mencapai usia tamyiz. Dan yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Seorang dikatakan tamyiz kalau misalnya sudah membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan baginya. Bisa membedakan seperti mana korma, mana juga bara api. Dan yang ketiga, dapat melakukan berbagai hal seorang diri. Contohnya seperti makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, maka anak tersebut sudah sampai usia tamyiz. Maka tidak sah wudunya orang yang belum tamyiz. Karena wudu itu ibadah yang membutuhkan niat dan syaratnya niat harus tamyiz. Berarti anak balita yang belum tamyiz, dia melaksanakan wudu walaupun wudunya sudah benar, maka tidak sah wudunya sampai dia mencapai usia tamyiz. Lanjut, yang ketiga syaratnya itu bersih dari haid dan nifas. Oleh karena itu, orang yang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak juga wajib mengkodok sholatnya. Karena apa? Dalam keadaan haid dan nifas, dia juga tidak diwajibkan untuk berwudu. Dan yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Maksudnya, sekiranya tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wajib menghilangkan kotoran yang ada di kuku, kotoran yang ada di mata, belek, dan selainnya seperti cat, tip X, ataupun benda yang sifatnya dapat menghalangi air ke kulit. Makanya sebelum berwudu harus dibersihkan dulu kuku-kuku yang ada di kotoran, atau kotoran di mata, ataupun kalau misalnya sering main cat, main tip X, main selainnya benda-benda yang dapat menghalangi air kulit, sebelum berwudu harus dibersihkan terlebih dahulu kotoran tersebut. Dan yang kelima, tidak ada pada anggota wudu sesuatu yang dapat merubah air. Contohnya, sekiranya dapat merubah nama air seperti sabun dan tinta, harus dibersihkan dulu. Misalkan ada sabun, ada hand body, ataupun ada tinta, ataupun ada make up ya kan di muka, harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena semuanya tersebut dapat mengubah daripada sifat air. Dan yang keenam, mengetahui kefarduan wudu.
Sebelum melaksanakan wudhu haruslah kita wajib mengetahui daripada fardunya wudhu ataupun wajibnya wudhu. Dan yang ketujuh, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudhu sebagai sunnah. Maka seandainya seseorang meyakini seluruh pekerjaannya wudhu itu wajib, maka sah wudhunya. Ataupun jika seorang meyakini bahwa seluruh pekerjaan wudhu itu sunnah, maka tidak sah wudhunya. Wudhu seseorang sah jikalau dia meyakini pekerjaannya wudhu itu adalah wajib, tidak meyakini pekerjaan wudhu adalah sunnah. Yang kedelapan, menggunakan air yang suci mensucikan, maka tidak sah berwudhu dengan air musta'mal, yaitu air bekas yang dipakai untuk berwudhu ataupun untuk mandi wajib. Tetapi bukan yang bekas yang ada di embernya, tetapi bekas dipakainya, yang sudah dibasuhnya. Ataupun air mutanajis, air yang terkena najis, tidak sah wudhu tersebut. Ataupun air yang berubah seperti kopi, teh, sirup, ataupun sop kambing, sop sapi, ataupun sop yang lainnya, maka tidak sah menggunakan air tersebut. Harus menggunakan air yang suci mensucikan. Baik, sekian. Itu adalah materi, kita sudah membahas daripada definisi berwudu, sudah juga membahas tentang syarat-syarat berwudu. Jikalau ada yang belum paham atau ada pertanyaan setelah mempelajari materi ini, jangan sungkan untuk bertanya via grup ataupun japri ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas rukun dan hikmah wudu di pertemuan yang akan datang. Oke, Pak Fahmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.